Halo para generasi penerus bangsa, selamat payah kieu, apa kabarnya? Kembali berjumpa dengan saya si Ganteng Kalem yang kali ini saya akan mereview film bertema dunia persilatan dibintangi oleh Jet Li sesuai requestannya abang kita yang satu ini. Dan seperti biasa tidak usah banyak mencoblak di awal, selamat menyaksikan. Film akan berkisah pada masa dinasti Ming yang mana pada saat itu Kaisar Xianzong memberikan kekuasaan pada para kasim atau para menteri untuk memegang wewenang dan kekuasaan mengatur negara. Para kasim itu kemudian membentuk Dongchan atau polisi timur dan Xichang polisi barat. Mereka juga tidak segan menangkap, menyiksa, bahkan mengeksekusi pejabat negara yang tidak sejalan tanpa melalui proses pengadilan. Akibatnya kesejahteraan rakyat jadi terabaikan. Seperti hari itu, salah satu kasim Dongchan bernama Wu Yulou mendatangi galangan kapal militer angkatan laut dengan tujuan menangkap beberapa orang pejabat yang telah melaporkan kejahatan dirinya kepada kaisar. Namun laporan itu tidak pernah sampai karena surat yang mereka kirim justru nyasar ke tangannya Pak Kasim Wu Yulou. Akibatnya ketiga pejabat itu dieksekusi saat itu juga. Dan tiba-tiba tiga pendekar bercoto muncul memecah pasukan dan berhasil mengamankan tiga pejabat yang akan dihukum. Seorang pendekar bernama Zhao Huaiyan, tapi biar saya tidak sulit mengucapkan namanya, saya sebut saja nama aslinya Jet Li. Beliau yang pendekar ini memang sudah bertekad melawan kesewenang-wenangan para kasim, sehingga ia dijuluki musuh negara nomor satu. Pak Kasim kemudian berduel by one dengan Jet Li, yang setelah keduanya saling beradu jurus, Pak Kasim tewas setelah kepalanya dipenggal Jet Li. Lalu kepala itu pun digantung sebagai peringatan. Singkat cerita, para Kasim Dongchan mengadakan rapat membahas kematian ketua mereka yang tadi dipenggal Jet Li. Dan tiba-tiba komandan Xichang bernama Yu datang dan tanpa banyak kocoblak ia langsung memamerkan ilmu kungfunya di hadapan para Kasim Dongchan. Kasim Yu memberi peringatan keras bahwa para Kasim Dongchan tidak becus menangkap satu orang pemberontak saja. Karena itu Xichang akan mengambil alih wewenang Dongchan menangkap Jet Li sebelum diketahui kaisar, suka atau tidak suka. Dan para Kasim Dongchan itu cuma angguk-anggukan karena takut. Xin lalu berpindah ke istana yang saat ini Kasim Yu melaporkan pada selir kaisar bahwa ada 4 dayang-dayang istana yang mengandung anak kaisar. Dan ternyata sebelumnya, ibu selir ini sudah memerintahkan Komandan Yu untuk melenyapkan siapapun wanita yang mengandung anaknya kaisar. Karena beliau berkeinginan hanya dari perutnya lah kaisar memiliki keturunan. Komandan Yu mengatakan ia sudah melenyapkan 3 dayang, namun 1 dayang melarikan diri, dan saat ini sedang dikejar pasukannya. Singkat cerita, di sebuah dermaga di Sungai Cirasea, pasukan Xichang menghentikan sebuah perahu yang di dalamnya berisi dayang-dayang istana. Dan saat akan dieksekusi, tiba-tiba seorang pendekar bercotom datang, melukai beberapa tentara dan melukai seorang komandan. Yang lalu ia menyelamatkan wanita yang bernama Su Huiyung. Tapi biar gampang, saya sebut saja namanya Yuyun. Si pendekar itu lalu memperkenalkan dirinya, Jet Li. Sementara itu Jet Li yang asli berada tidak jauh dari TKP dan menyaksikan kejadian tersebut santai-santai saja karena merasa kewajibannya sudah ada yang menunaikan. Di lain waktu, Jet Li yang berambisi membunuh Kasim Yu mendatangi kapal yang ditumpangi si Kasim, hingga terjadilah pertarungan para jagoan kungfu.
Kedua teman Jet Li yang saat itu menghadapi pria bermasker dengan dua pedang harus mengakui jika ilmu kanuragan si pria bermasker itu lebih sakti. Begitupun dengan Jet Li yang harus bersusah payah meladeni perlawanan Pak Qasim. Hingga pada akhirnya seorang temannya Jet Li tewas karena memberikan kesempatan Jet Li melarikan diri. Kembali ke Yuyun dan si pendekar bercotom yang bernama Lian Qiu, kita sebut saja namanya Yeyen, kini berada di sebuah penginapan di gurun pasir. Keduanya beristirahat menghindari badai pasir yang akan datang setiap 60 tahun sekali. Yang ternyata di sana sudah ada sekelompok pendekar berpenampilan sangar dan suka menghakan daging manusia. Saat sedang asik melahap mie ayam, tiba-tiba anak buah Qasim Yu datang ke penginapan itu, yang tanpa punten atau permios, dengan polontongnya mereka menanyakan seorang wanita dan seorang pendekar. Namun dalam sekejap, Yuyun dan Yeyen langsung bersembunyi di balik dinding sambil mengintip. Dan kemudian seorang wanita dari kelompok pendekar berwajah sangar langsung menyerang seorang pasukan Qasim Yu bernama Tan Luju karena tidak suka dengan kepolontongan mereka. Saat sebagian pasukan Qasim Yu sedang mencari Yuyun di luar, tiba-tiba menemukan barang yang biasa dipakai di istana, dan mereka yakin jika Yuyun berada di sekitar penginapan. Ketika cuaca di gurun semakin memburuk, sementara kedua kelompok di dalam penginapan masih bersih tegang, tiba-tiba pintu penginapan kembali digedor dua orang pendekar memaksa meminta masuk, yang salah satunya berwajah mirip Qasim Yu, bernama Peng Lihai. Di tempat yang berbeda, Qasim Yu memeriksa batu prasasti yang mereka ambil di gurun, dan menurut anak buahnya, batu prasasti ini berhubungan erat dengan badai pasir yang datang setiap 60 tahun sekali, dan memohon untuk dikembalikan ke tempat semula setelah selesai diperiksa. Dan tiba-tiba, seorang pembawa batu tanpa puguh-puguh langsung disabet pedang anak buahnya Qasim Yu, yang beralasan si pembawa batu mungkin saja Jet Li karena ia menggunakan sepatunya Jet Li. Dan karena keberadaannya sudah ketahuan, Jet Li yang saat itu sedang mengawasi Qasim Yu dan anak buahnya bergegas kabur. Qasim Yu lalu menerima laporan dari anak buahnya yang tadi berada di penginapan, bahwa ada seorang lelaki berwajah mirip Qasim Yu tapi berpenampilan ala kadarnya dan sedikit sengklek, yang lalu meminta izin untuk menangkap si lelaki tersebut. Namun Qasim Yu beranggapan si lelaki yang mirip dirinya itu mungkin saja berguna dan bermanfaat di kemudian hari. Oleh karena itu ia akan menangkap sendiri si lelaki sengklek tersebut, dan untuk membedakan maka dibuatlah kode sandi Longmen Pesia yang harus dijawab asli berubah jadi palsu. Sementara itu di penginapan di ruang bawah tanah, pendekar berwajah seram, pemilik penginapan beserta Peng Lihai dan temannya, yang ternyata mereka adalah komplotan pemburu harta karun di sebuah istana yang terkubur ratusan tahun, dan hanya terlihat setiap 60 tahun sekali karena pasir yang menutupi istana tersebut akan terbawa badai pasir hitam. Tapi karena orang-orang Sincang keburu datang, maka rencana yang disusun pun berubah, lalu mengutus Peng Lihai yang berwajah mirip Qasim Yu untuk menanyakan rencana mereka. Yang diketahui mereka berencana membunuh semua penghuni penginapan sebelum badai pasir hitam. Saat akan kembali ke ruang rapat, Peng lalu didatangi Jet Li yang sudah berada di penginapan, dan karena mereka berdua pernah berteman, Jet Li memberitahu jika penyamarannya Peng Lihai sudah diketahui. Di bawah tanah pada saat sedang rapat, tiba-tiba terdengar suara dari Yuyun dan Yeyen, karena dari tadi keduanya menguping pembicaraan komplotan itu. Maka dicarilah Yuyun dan Yeyen hingga terjadi perkelahian di antara mereka.
Ye Yen yang melihat kedatangan Jet Li kehilangan fokus bertanding yang akibatnya terkena sabetan pisau lawannya. Dari sini diketahui bahwa Ye Yen dan Jet Li pernah berpacaran, tapi karena Jet Li lebih memilih wanita lain, selama 3 tahun ini Ye Yen gering nangtung ngalang layung. Jet Li lalu meyakinkan para pendekar di ruang bawah tanah itu dengan mengatakan bahwa secepatnya Kasim Yu akan datang ke penginapan, dan sudah pasti akan melenyapkan semua orang di penginapan. Terlebih Peng Lihai yang sudah menampiling Kapten Tan. Maka sebelum dia datang, disusunlah sebuah rencana mencuri pakaian tentara Xinjiang. Yang lalu Peng teringat kembali kata sandi yang didengar dari anak buah Kasim Yu berbunyi Longmen Vesia. Singkat cerita, Kasim Yu bersama bala tentaranya berangkat ke penginapan. Yang tanpa diduga, Peng Lihai dengan berpakaian perwira Xinjiang mendatangi penginapan sambil mengatakan kata sandi. Yang lalu Peng Lihai memerintahkan mereka menghabisi semua penghuni penginapan. Tapi ternyata, penginapan sudah kosong berikut pakaian mereka yang sudah lenyap. Dan saat itulah Kapten Tan sadar jika dirinya sudah dikebuli. Beberapa saat kemudian Kasim Yu yang asli pun datang, dan lagi-lagi meneriakkan kata sandi. Kapten Tan yang tidak mau ditipu 2 kali, menjawab kata sandi itu dengan melepaskan anak panah. Dan terjadilah peperangan di antara sesama pasukan mereka sendiri. Setelah kedua pasukan berkurang jumlahnya, saat itulah Jet Li menyerang Kasim Yu, hingga terjadilah pertempuran sengit. Pendekar wanita temannya Peng yang kewalahan menghadapi pendekar bermasker, nyaris saja tewas andai tidak keburu diselamatkan Jet Li. Sementara badai pasir hitam yang semakin mendekat memaksa para pencari harta itu bersembunyi di ruang bawah tanah. Tapi tidak dengan Jet Li, karena beliau menantang Kasim Yu berduel di tengah pusaran badai gurun. Yang kalau saya sudah lari sambil nangis karena takut kalelet sama badai pasir itu. Dengan ilmu kanuragan tingkat tinggi, keduanya bertarung di pusaran badai. Hingga pada akhirnya kedua pendekar itu pun terbawa angin dan jatuh di istana yang kini sudah tampak ke permukaan karena pasirnya terangkat badai. Setelah badai pasir reda, para pendekar itu pun mendatangi istana yang tampak berkilauan. Dan setelah sampai, mereka menyaksikan Jet Li dan Kasim Yu kembali berduel. Tapi saat akan mengeroyok Kasim Yu, tiba-tiba seorang pendekar wanita disandra Kasim Yu lebih dulu. Karena badai pasir gelombang kedua akan segera datang, mereka pun membuat kesepakatan bergantian mengeluarkan emas, yang mana Jet Li, Kasim Yu dan Sandra akan stay di dalam lebih dulu. Tapi saat yang lain keluar membawa harta karun, tiba-tiba Yuyun menikam Ye Yen dari belakang, dan kemudian diketahui bahwa Yuyun ternyata mata-matanya Kasim Yu. Yang lalu Yuyun kembali masuk ke dalam menemui Jet Li. Tapi saat akan menjerat leher Jet Li, terdengarlah suara trompet tanda bahaya, dan gagallah Yuyun menghabisi Jet Li. Pertarungan pun dilanjutkan 1 lawan 1, yang mana si pendekar wanita dengan jurus gurawil bajingnya sukses menjatuhkan Yuyun hingga tewas. Sementara itu Jet Li yang bersusah payah melawan Kasim Yu kemudian terkena tusukan pedangnya Kasim Yu. Beruntung Ye Yen datang dan dengan pisaunya ia berhasil menewaskan Kasim Yu.
Setelah istana goib kembali tertutup pasir dan Jet Li masih pingsan, Ye Yen memutuskan untuk pergi karena merasa sudah tidak memiliki harapan hidup bersama Jet Li. Tak akan tetapi, Jet Li yang tiba-tiba bangun dari pingsannya mengejar Ye Yen untuk memulai kembali hubungan mereka yang sempat istirahat selama 3 tahun. Pelajaran dari film ini adalah, jangan songong, jangan polontong kalau bertanya. Sekian alur cerita film kali ini, dan kalau ada yang mau request silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa.